Dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait sebenarnya yang namanya SM atau cagar alam bawean ini efektifnya sebenarnya ada di sini. Apakah sebenarnya cagar alam SM ini bermanfaat atau tidak sebenarnya terhadap pemerintah di sini? Kalau bermanfaat pasti bermanfaat, tapi nilainya berapa? Ya kan? Nanti kita akan nilai bersama. Makanya ini butuh ada ya mungkin sedikit matematik langsung nanti walaupun gampang survei bersama. Jadi bagaimana nih Pak Nur Samsi di sini benar gak Pak Nur Samsi kerjanya gitu kan? Saya kayak gitu kan? Benar gak kita ngelola rusaknya di sini? Benar gak sebenarnya apa cukup gak anggarannya di sini? Nah semuanya itu akan kita nilai bersama sehingga kita akan tahu mana yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita tingkatkan, dan mana yang harus kita kurangi gitu ya. Misalnya ya kurangi dalam arti apa ya mungkin ya. Saya sih inginnya kerjaan di sini itu pengelolaan itu bukan yang terbatas resort saja, tapi melibatkan bersama. Jadi mungkin peran serta dari bapak-bapak itu harus kita tingkatkan lagi sebenarnya. Sedangkan peran dari Pak Nur mungkin bisa jangan terlalu misalnya ya, jangan terlalu one man show kayak gitu, bisa aja kan kayak gitu. Tapi ya tetap kita tingkatkan bersama secara kolaboratif sehingga diharapkan yang namanya pengelolaan kawasan konservasi CA dan SM Pulau Bawean lebih efektif dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat secara kontribusi positif terhadap Bapak yang ada di pemerintah daerah, pemerintah desa. Jadi itu SM-nya itu kadang patok pertamanya itu masuk ke berjauhan sebetulnya. Setelah diukur peta digital penetapannya, itu SM-nya nariknya terlalu ke bawah. Jadi saat mau dicetak ininya, jadi apa ya ada terkendala antara batas hutan dengan tanah warga kita di Desa Pudagi Timur. Itu gimana solusinya gitu Pak? Karena agak menyusahkan juga terhadap kita pemerintah desa juga sering diteror juga gitu sama masyarakat. Gimana ini segera diselesaikan? Monggo kebetulan juga kawasan kami sangat dekat dengan tanah milik masyarakat. Karena itu ini permohonan Pak. Artinya bagaimana batas-batas itu betul-betul ada. Sehingga masyarakat bisa tahu. Kita menyadari masyarakat kita adalah masyarakat awam yang tidak tahu aturan dan benar penting. Kadang-kadang mereka juga menerabas ke kawasan milik kawasan lah. Dan ini juga akan menimbulkan masalah hukum. Sehingga efeknya juga ke pemerintah desa. Karena itu saya harap sebelum ada batas PAL yang betul-betul realistis, ada bukan hanya di Google, tidak hanya di peta, tetapi masyarakat bisa tahu. Dan kita juga mohon sebuah kebijaksanaan atau sosialisasi lah, ditambah dana Pak Nur ini bisa mensosialisasikan terkait dengan kawasan, apa fungsinya dan apa resiko hukumnya kalau dilanggar. Itu perlu, karena selama ini itu masih belum sampai ke masyarakat. Padahal itu adalah kawasan yang dilindungi. Jadi kawasan hutan lindung yang tidak boleh dijamah oleh siapapun tanpa izin dari pihak yang berwenang. Karena itu harapan kami kepada Bapak Kepala Bidang untuk disampaikan ke atas untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan petugas KSDA. Juga kita sama-sama kasih ya Bapak. Terima kasih. Berarti perlu sosialisasi gitu Pak? Pertama sosialisasi, juga nanti diberi batas yang jelas Pak. Batasnya di Patok-patok, kalau zaman saya dulu kecil kan jelas itu patoknya ada. Kalau sekarang kan patok tidak ada, sosialisasi pun juga belum pernah dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Jadi yang tahu mungkin cuma saya kepala desa, masyarakat juga belum mengerti fungsi daripada hutan lindung itu dan juga sanksi apa yang akan mereka dapatkan seandainya mereka itu memasuki hutan lindung. Itu penting. Karena selama ini kita tahu banyak masyarakat yang menjadi korban akibat ketidaktahuannya Pak, bukan ingin melanggar ketentuan, tapi akibat ketidaktahuannya. Permasalahan yang diajukan pertanyaan dua itu memang menjadi masalah umum sebenarnya di Pulau Bawean. Semuanya merasakan, termasuk saya juga sangat merasakan
terjadi permasalahan ketika batas antara warga dengan kehutanan, sehingga kadang-kadang untuk pengelolaan hutan itu warga agak kurang ini ya, harap-harap cemas gitu kalau misalkan ingin nanam atau nebang di sekitar hutan, karena seperti disampaikan tadi jebakan badminton juga nanti kalau kita ingin ngolah ternyata masuk ke hutan. Yang kedua yang disampaikan juga tadi perwakilan dari Kecamatan Bapak Lut itu juga sangat memang luar biasa terjadi di kita, utamanya berbatasan dengan kehutanan. Ini kita sampaikan masalah babi hutan atau celeng kata orang sini Pak, termasuk monyet itu juga ini sudah overload sebenarnya. Jadi jangan cuma upaya dari kita saja yang ada hingga melakukan perburuan dan sebagainya. Jadi paling tidak dari pihak SDA itu juga melakukan upaya. Ketika sampean ini sudah berhasil ternak monyet sama babi itu, ya paling tidak sampean tanggung jawab juga untuk pengurangannya. Itu kita masukkan dari kami. Karena memang luar biasa Pak. Saat musim padi nggak bisa ditanam dan sebagainya. Dalam juga itu tidak bisa karena sekarang sudah terlalu banyak monyet dan hama.